Halo, shalom, selamat pagi buat anak bapak di rumah. Kiranya anak-anak bapak di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ya, lagunya lagu yang lebih ceria dulu ya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita bersatu dalam doa. Ambil sikap untuk berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih bagaimana Tuhan telah menjaga kami, Tuhan telah melawat kami dalam tidur kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah sejenak. Biarlah Engkau yang persiapkan hati dan kuasai hati kami, supaya kami dapat memahami firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Hamba-Mu juga berdosa ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk tema kita pada hari ini adalah jaminan iman kepada Tuhan. Ya, jaminan iman kepada Tuhan yang terampil di dalam Yesaya 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Yesaya 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-22. Ayat ini ya, karena panjang ya, di waktu kita tidak cukup, Bapak akan baca ayat yang 16 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi pembacaan firman Tuhan dengan baik ya nak. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion.
Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada Allah, kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menada ke langit. Sampai demikian pembacaan. Iya, seperti tema yang sudah Bapak sampaikan, yaitu jaminan iman kepada Allah. Jaminan iman kepada Allah. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, situasi dari bangsa Yehuda pada saat itu adalah mengalami keterpurukan, ya, ancaman yang menghantui mereka. Ada dua bangsa yang berkoalisi, yaitu bangsa Israel Utara dan bangsa Aras, untuk menghancurkan, ya, bangsa Yehuda. Jadi mereka berkoalisi untuk menghancurkan bangsa Yehuda. Tetapi bangsa Yehuda, ya, sudah disadarkan oleh Nabi Allah, yaitu Yesaya, supaya mereka jangan gentar, supaya mereka jangan goyah. Tetapi mereka goyah. Ya, Raja, ya, Ahaz meminta pertolongan kepada bangsa Asyur, karena pada saat itu bangsa Asyur memiliki pertahanan yang begitu kuat, ya. Mereka itu memiliki militer, ya, kemiliteran yang sangat luar biasa, ya. Jadi mereka minta tolong kepada mereka. Tapi justru bangsa Asyur yang menghantam mereka, ya, bukan bangsa yang berkoalisi tadi. Setelah bangsa Asyur menghancurkan koalisi itu, bangsa Asyur melanjutkan menghancurkan bangsa Yehuda, ya. Jadi pada saat itu, ya, mereka mengalami ketakutan, ya. Nabi Yesaya sudah menyadarkan bangsa Yehuda, terkhusus Raja Ahaz, ya. Tetapi Raja, ya, bangsa Yehuda tidak mendengarkan perkataan dari Nabi Yesaya. Mereka justru lebih percaya kepada apa yang mereka lihat, ya, apa yang mereka lihat. Nah, ini anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sering seperti ini, ya. Kita tidak imani bahwasanya janji Tuhan yang terbaik, ya, dalam kehidupan kita. Kita memiliki masalah, kita tidak berpaku pada Tuhan, kemudian kita punya harapan, ya, yang luar biasa di depan, ya. Kita tidak imani bahwasanya Tuhan akan memberikan itu kepada kita, ya. Jadi anak-anak, ya, jawaban Tuhan itu ya dan amin. Harus kita pegang teguh itu, ya dan amin. Tapi ingat, ketika kamu mengatakan janji Tuhan ya dan amin, kamu harus mengimaninya terus-menerus dan dengan teguh hati, bukan dengan kepercayaan dirimu sendiri, bukan hanya kamu menyandarkan pemikiranmu sendiri. Karena juga Tuhan tidak suka kepada orang yang selalu menyandarkan dirinya, ya kan? Ya, memang kita butuh percaya diri, tetapi tidak sepenuhnya kita segala sesuatu yang mau kita dapatkan, ya, itu dari pemikiran kita, kekuatan kita, tidak. Nah, kita harus mengimani bahwasanya apa yang kita harapkan, pengharapan itu, ya, adalah sumbernya dari Allah, ya. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, ini yang bisa Bapak sharingkan. Kita bersatu dalam doa, bersikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memateraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk menerapkan firman dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, biarlah Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.